Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan melanjutkan kajian kita terhadap kitab Tanbihul Mukhtarin Awakhirul Qarnil Ashir ala ma khalafu fihi salafahum at-tahir, yaitu pengingat bagi mereka yang lalai, gitu ya. Terjemahan dari kitab tersebut, Tanbihul Mukhtarin. Baik, kita akan sampai pada pelajaran yang ke-47, yaitu bagaimana sih akhlaknya para ulama salaf itu dalam menghadapi kehidupan mereka, dalam menghadapi berbagai cabaran, tantangan, permasalahan yang mereka hadapi dalam hidup. Jelas, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup di dunia memang ada sebagai uji coba, sebagai batu ujian. Liyabluwakum, agar Allah itu akan mencoba ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalannya, gitu ya. Maka tidak ada sepenggal sejengkal tanah pun di dunia ini yang kita hidup di dalamnya tanpa ada permasalahan. Maka logikanya, nah itu saya selalu ingat ya pesannya Pak Zain, guru saya dulu, logikanya kita tidak usah mencari masalah itu, tidak usah tiba-tiba memukul orang, menggunjing orang, atau melanggar peraturan yang tidak perlu. Kita tidak usah mencari masalah, tetapi kalau masalah itu datang, maka kita harus katakan kepada diri kita sendiri bahwasanya semakin kita sadar, semakin kita ikhlas dalam menghadapi permasalahan, maka semakin bertambah dewasa pula, maka semakin bertambah pula kedewasaan kita. Jadi orang menjadi reaktif terhadap permasalahan yang ia hadapi karena ia tidak sadar, karena ia tidak ikhlas, karena ia tidak neriman, gitu ya bahasa Jawanya. Maksudnya itu sumeleh, gitu ya. Karena ia tidak sadar, ia tidak mungkin bahasa saya kurang tepat, tetapi ini sangat penting, yaitu oke, silakan datang masalah, saya hadapi sebisa saya, insya Allah. Gitu. Itu kan luar biasa cara pandang kayak gitu ya. Oke, masalah, silakan datang, saya akan hadapi sebisa saya, insya Allah, kan gitu ya. Jadi jarang, kadang-kadang yang terjadi adalah uring-uringan membanting bantal, pintu, buku, proposal, macam-macam. Jadi itu pelajaran yang sangat berharga saya dapatkan waktu dulu SMA dulu, dari Pak Zain tadi, itu yang saya sebutkan. Logikanya kita tidak perlu mencari-cari masalah, tetapi kalau ada masalah maka hadapi ia. Semakin kita sadar, semakin kita ikhlas, sumeleh dalam menghadapi masalah itu, semakin bertambah pula kedewasaan kita. Wow, luar biasa itu. Oke, itu selingannya kok jadi panjang ya. Oke, kita sampai pada pelajaran yang ke-47. Kalau bisa saya simpulkan, pelajaran yang ke-47 ini adalah tidak berleha-leha dalam hidup. Wa min akhlaqihim, itu ya, bisa dilihat, barangkali sudah muncul teksnya di bawah. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum adamu wad'i jambihim fil ardi illa indal ajzi anil julusi. Adamu wad'ihim jambahum, gitu ya, adamu wad'i jambihim fil ardi. Nah, mereka itu tidak pernah meletakkan perutnya di atas bumi. Itu gimana maksudnya meletakkan perutnya di atas bumi? Maksudnya kalau di sini barangkali tidur kali ya, atau katakan istirahat. Bukankah orang yang tidur itu dia meletakkan perutnya di atas bumi, kan? Ini ya bahasa-bahasa ya ini bahasa
Arab ya, ya seperti rumah sakit. Kalau bahasa Indonesianya ada rumah kok sakit sih kan gitu. Nah, jadi ya itu setiap bahasa punya karakter seperti itu gitu ya. Jadi dalam bahasa Arab, waqu jambihim, meletakkan perut di atas bumi itu adalah mempunyai makna eh, tidur atau katakan istirahat di sini. Oke, mereka itu tidak pernah tidur, tidak pernah apa namanya tidur gitu ya, terlentang illa indal ajzi anil julusi, kecuali ketika mereka tidak mampu duduk. Jadi mereka tidak pernah tidur istirahat kecuali kalau memang tidak bisa duduk, ya udah mereka terlentang. Ini memang wallahu alam ya, orang kalau tidak tidur juga tidak baik ya. Tetapi kita tidak memaknai bagian ini secara literal, maksudnya tidak pernah tidur, tetapi katakanlah ya mereka itu sangat bekerja keras, tidak berleha-leha dalam hidup. Mungkin bahasa sekarang tidak melulu mager gitu ya. Illa indal ajzi anil julusi, tidak duduk manis gitu ya. Boleh dong duduk manis, tetapi tidak selalu gitu ya. Wa ilmuhum bil qara'in gitu ya. Mereka tahu bil qara'in dengan berbagai tanda, berbagai faktor, annallah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yusamihuhum bimithli dzalika. Allah itu mengizinkan dia untuk berbuat demikian. Maksudnya ya mereka tidak ber ya itu amalan yang diridhoi Allah. Mereka itu bekerja keras sampai pada batas gitu ya, wallahu alam ini tapi kita perlu mengikuti yang biasa saja ya, sampai pada batas mereka itu tidak pernah tidur kecuali memang mereka tidak bisa duduk. Wow, berarti tidurnya sambil duduk ya kira-kira gitu ya, wallahu alam. Tetapi pelajaran umum yang bisa kita tarik di sini adalah tidak berleha-leha dalam hidup. Ini sangat penting sekali. Jadi ya sekali lagi bagaimana kita menghadapi hidup ini, mengisi hidup ini, menghadapi permasalahan yang ada di dunia ini, sesungguhnya sangat ditentukan bagaimana cara pandang kita terhadap kehidupan ini sendiri, gitu ya. Maka seorang muslim paripurna, nah, itu dia tidak ia selalu menggantungkan, selalu mampu mencari jalan bahwasanya segala apa yang ia lakukan di dunia ini mempunyai pertalian dengan kehidupan akhirat nanti. Gitu ya. Mau jadi apapun, jadi pedagang, maka jadilah pedagang yang jujur. Gitu ya. Pedagang yang jujur itu ia bekerja keras mengangkut barang, menata barang, menjual barang, merekap keuntungan, merekap pemasukan gitu ya. Ia mengerjakan berbagai asbab kesuksesan, tapi dia tidak lupa bahwasanya yang ia lakukan itu punya pertalian dengan akhirat nanti. Gitu ya. Kalau dia tidak punya pertalian di akhirat nanti, wah, yang ada dalam pikirannya adalah ya untung, bagaimanapun caranya, yang penting untung. Nah, itulah mengapa disebutkan dalam satu hadis at-tajirus saduq fi zumratis syuhada, gitu ya. Pedagang yang jujur itu adalah bagian dari mereka para syuhada, masya Allah. At-tajirus saduq fi zumratis syuhada. Jadi pedagang punya pertalian yang ia kerjakan dengan akhirat. Mau jadi guru pun ia mengajar. Kalau ini ya sangat penting sekali ya. Mau jadi guru pun kalau dia tidak punya pertalian pikirannya, pandangan hidupnya dengan akhirat, maka ia menjadi pragmatis sekali. Ia hanya ngajar, cuman membaca gitu saja. Yang penting dia masuk kelas, yang penting mungkin dia membacakan gitu ya. Saya pernah
mendapati ya seorang guru, ia masuk kelas, salam, lalu ia duduk gitu ya, lalu ia membaca gitu saja, diperdengarkan, ia tidak peduli apa yang dilakukan oleh murid-muridnya, ia membaca gitu saja. Astagfirullahaladzim. Ya, itu gimana itu? Padahal tugas seorang guru itu adalah ya bukan menyampaikan informasi saja, tetapi juga merubah cara pandang. Nah, merubah cara pandang itu ya tidak mungkin hanya membaca saja. Harus dengan keteladanan, keteladanan dalam membaca, keteladanan dalam menjelaskan, keteladanan dalam melaksanakan apa yang ia ajarkan. Itu guru. Jadi, kalau guru tidak ada pertalian pikirannya dengan akhirat, maka wah ini kalau dalam bahasanya nyolong balung saja itu. Dia masuk terlambat 15 menit, padahal waktu keseluruhan 45 menit, keluar kurang dari 10 menit. Itu ya, maksudnya keluar 10 menit sebelum bel. Itu tinggal berapa itu? 10, 15, 25, cuma 20 menit waktu efektif dia mengajar, belum membaca absennya, belum. Wah. Jadi sangat penting sekali bagi kita untuk mempertalikan segala apa yang kita lakukan dalam hidup ini dengan akhirat. Masya Allah, ini saya berwasiat kepada diri saya sendiri terutama, dan juga berwasiat kepada semua orang yang mendengarkan sesi ini. Itulah keajaiban seorang mukmin. Maka disebutkan dalam hadis, ajaban li amril mukmin, inna amrohu kullahu lahu khair. Luar biasa sekali akhlaknya orang mukmin itu. Semua yang ada dalam dirinya itu ada kebaikan, ada sisi positif. In asobathu dharra fasabara. Jika ia mendapatkan kesulitan, musibah, maka dia bersabar. Fakana khairan lahu. Dan itu bagus. Wa in asabathu sarra. Dan jika dia mendapatkan hal-hal yang menyenangkan, fasyakara, maka ia bersyukur. Fakana khairan lahu. Jadi ini adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari akhlaknya para ulama salaf, bahwasanya sangat penting bagi kita untuk bekerja keras. Ya. Kenapa kita bekerja keras gitu ya? Bekerja cerdas itu semata-mata karena kita masih akan mendapati kehidupan lain setelah kehidupan dunia ini. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka kamu ambillah bekal sebanyak-banyaknya di kehidupan dunia ini. Fa inna khairaz zadit taqwa. Dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Masya Allah. Terima kasih. Insya Allah kita lanjut lagi. Jazakumullah ahsanal jaza. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasr minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.